tanpa basa-basi. Orang ngebajel, kau disomasi. Oh sial, semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Laksan! Yo 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 yo, paniknya Roy Suryo karena kebingungan akibat tekanan netizen yang makin menggila. Roy kemarin menyebarkan meme tidak pantas yang diduga untuk menyerang Pak Jokowi soal kenaikan tarif masuk Borobudur. Padahal tarifnya sudah diturunkan, clear. Nah, dalam unggahan tertanggal Jumat 10 Juni itu, Roy Suryo menyertakan dua meme stupa Borobudur yang sudah diedit wajahnya jadi mirip Presiden Jokowi. Ini yang jadi masalah. Dalam cuitan ini, Roy menuliskan, mumpung akhir pekan, ringan-ringan saja tweetnya. Sejalan dengan protes rencana kenaikan harga tiket naik ke Candi Borobudur dari 50.000 ke 750.000 yang sudah sewarasnya ditunda itu, banyak kreativitas netizen mengubah salah satu stupa terbuka yang ikonik di Borobudur itu lucu, hehehe, ambiar. Begitu unggahan Roy Suryo. Dan dengan mudah kita bisa simpulkan bahwa memang cuitan ini mengandung dua unsur kuat, yaitu menghina Presiden Jokowi sekaligus menghina umat Buddha. Karena memang gambar editan candi yang ia sebar aslinya adalah stupa candi di Borobudur yang berbentuk wajah Siddhartha Gautama. Kemudian dikenal juga sebagai Sang Buddha, yaitu sang pendiri konsep dan ajaran agama Buddha. Ini fatal, bro. Bisa nggak sih lu kung mau muling di isap mau nga gila tayo to ho. Dan meski Roy terlihat terpaksa minta maaf, ya karena tekanan publik sedemikian dahsyat, juga terlihat terpaksa meminta maaf ke Pak Jokowi lewat TV, itu pun setelah disuruh-suruh oleh host TV One. Kemudian saya yakin proses hukum akan terus berlanjut, karena ini sejalan dengan nasihat seorang anggota dewan yang kita hormati. Berikut ini videonya. Minta maaf itu berarti mengakui kesalahannya. Kemudian what is next? Apa berikutnya? What is to be done? Bagaimana kita menyelesaikannya? Apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah proses hukum. Karena kita ini bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Ini konstitusi kita. Kita bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Ya, ini konstitusi pasal 27 ayat 1 kalau tidak salah. Ya. Dan artinya apa? Tidak boleh. Itu tadi nostalgia dari Fadli John ya. Aduh, ya kok bisa pas banget dengan kondisi Roy. Pinjam statementnya ya, udah Fadli. Ya, terkait Roy yang sibuk melaporkan pembuat meme, jelas saja nggak penting siapa yang buat meme yang anonim itu, sebenarnya nggak penting. Karena menurut saya yang paling penting ya adalah kelakuan si Roy ini. Dia yang ikut menyebarkan di akunnya yang dalam hitungan menit telah nyebar kemana-mana. Dengan jumlah follower yang nyaris 100.000. Bayangkan masifnya unggahan si Roy ini. Dan netizen gemes karena dalam postingannya Roy terbukti melakukan itu untuk bahan tertawaan dan pelecehan. Nah, yang bikin netizen kesel, dia tidak minta maaf sejak awal setelah menghapus postingannya. Ini jelas berbahaya ke depan. Bisa saja Roy akan melakukan hal yang sama lagi, atau akan menginfluence followernya untuk berani melakukan penyebaran konten salah. Kalau dengan minta maaf saja selesai. Roy Suryo memang harus diperiksa polisi. Maaf. Ya, meski Roy Suryo sudah menghapus unggahan itu, tapi Ketua Umum Dharma Pala Nusantara yaitu Kevin Wu tetap melaporkan Roy ke polisi. Karena menurut Kevin, mantan Menpora itu sudah melakukan pelanggaran ketika menyebarluaskan kembali gambar yang sudah jelas bahwa itu adalah sebuah editan. Menurut Kevin, apa yang sudah dilakukan Roy Suryo adalah melukai umat Buddha. Sebagai tokoh publik, Roy Suryo seharusnya memberikan contoh yang baik, bukan malah memperkeruh suasana bangsa. Ya, menurut Kevin, Roy ini sudah pernah menjabat sebagai tokoh nasional, sebagai Menteri Pemuda Olahraga. Menteri Kepemudaan harusnya menjadi teladan, menjadi contoh. Dan dengan Roy melakukan unggahan diduga adalah penodaan agama Buddha, tidak bisa dibenarkan. Dan kalau tokoh selevel dia melakukan itu dan dibiarkan, apa yang terjadi dengan bangsa ini? Keadilan memang harus ditegakkan.
Dan Kevin Wu juga menegaskan, apa yang ia lakukan ini bukan semata-mata untuk kepentingan umat Buddha. Sebenarnya begitu, tapi bisa menjadi pembelajaran bagi bangsa agar lebih menghormati. Apalagi menjelang tahun depan itu adalah tahun politik. Janganlah lagi kita menggunakan politik identitas agama. Wah, kalau ini saya sepakat dengan Bro Kevin ini ya. Tapi yang juga menarik adalah pada penampilan Roy Suryo di TV One kemarin, Roy nampak tuah dan lelah. Bahkan seolah keringat mengucur deras. Namun Roy tetap tabah. Meski nafasmu kadang tersengal, memikul beban yang makin besar, kau tetap bertahan. Demikian oposisi 6 FM, tetap bangga menjadi Indonesia. Ambiar, tarik ke bawah. Sedikit disenggol lambung kondisi. Padahal teriaknya Kok? kota transformasi. Orang ngebanyol, kondisomasi. Oh, sial. Semua salah Jokowi. Oh no, ini negara gua. Oposisi gak ada otaknya. Laksan! Kita dukung aksi melawan intoleran, radikalisme, dan juga terorisme demi Indonesia yang lebih baik dengan cara subscribe di channel Berma TV. Terima kasih. Jadi ya, meskipun Roy Suryo ini kemarin sudah meminta maaf dan menghapus cuitannya di media sosial Twitter ya, namun dia ini tetap akan dilaporkan ke pihak kepolisian. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Ada fakta yang menarik ingin saya bahas terkait dengan kelompok Khilafatul Muslimin. Mungkin ada yang masih ingat, pada akhir bulan Mei kemarin ya, kelompok Khilafatul Muslimin ini mengadakan pawai di jalanan. Mereka ini pawai sambil mengendarai sepeda motor. Pokoknya ya, kalau diperhatikan, gayanya ini sudah ngalah-ngalahin kayak geng motor lah. Luar biasa sekali memang mereka ini. Nah, tidak lama setelah aksi pawai tersebut ya, pimpinan Khilafatul Muslimin yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, dia pun akhirnya ditangkap oleh pihak kepolisian di markasnya sana di Bandar Lampung. Jadi selain menangkap pimpinan Khilafatul Muslimin yang bernama Abdul Qadir Hasan Baraja, pihak kepolisian ini juga telah berhasil menangkap anggota Khilafatul Muslimin lainnya. Nah, dari data yang saya baca ya, saat ini sudah ada sekitar total 23 anggota Khilafatul Muslimin yang menjadi tersangka dan ditahan oleh pihak kepolisian. Nah, sekarang rasakan sendiri, lagian ya salah sendiri. Siapa juga coba yang suruh pawai? Ya iya kan, bener gak? Ngapain juga coba mereka ini pawai show off di jalanan seperti itu? Ya akhirnya apa? Ya akhirnya mereka ini ditangkap juga oleh pihak kepolisian. Ya jujur saja ya, sebenarnya ya sangat mengerikan sekali kalau melihat fakta-fakta baru yang telah berhasil diungkap oleh pihak kepolisian terkait dengan kelompok Khilafatul Muslimin ini. Dan dalam kesempatan Okedum kali ini ya, saya akan membahas semuanya. Termasuk juga saya akan membahas soal masuknya ideologi Wahabi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPN. Coba bayangkan, parah sekali kan. Mereka sudah menyusup sampai sana coba. Dan yang terakhir, saya juga akan membahas soal kasus Roy Suryo yang kabarnya telah dilaporkan ke pihak kepolisian atas dugaan penghinaan terhadap agama Buddha. Nah, tapi sebelum saya membahas semuanya ini ya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih buat yang sudah berkenan untuk mengklik dan like video ini. Pokoknya ya, pesan saya terus semangat untuk menjaga toleransi dan melawan segala bentuk radikalisme. Nah, baiklah, saya akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu soal temuan fakta baru terkait dengan kelompok Khilafatul Muslimin ini. Beberapa fakta yang berhasil diungkap adalah, ternyata ya, kelompok ini mempunyai lembaga pendidikan sendiri. Coba bayangkan, luar biasa sekali kan. Jadi, mereka ini mendirikan lembaga pendidikan sendiri, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga
香港特區已經有資本主義制度、自由開放嘅經濟模式。 Bahkan tahu tidak, mereka ini juga punya menteri pendidikan sendiri coba. Ya, tapi kabarnya ya untuk menteri pendidikan ini sudah ditangkap juga orangnya. Nah, jadi gimana? Bahaya sekali dan kelompok Khilafatul Muslimin ini. Dan tahu tidak, ternyata ya sistem pendidikan mereka ini tergolong sangatlah singkat. Untuk pendidikan sekolah dasar atau SD itu hanya membutuhkan waktu 3 tahun saja lamanya. Terus untuk SMP hanya 2 tahun. Dan untuk SMA ini juga hanya 2 tahun. Jadi kalau dihitung mulai dari SD sampai SMA ini hanya sekitar memakan waktu 7 tahun saja lamanya. Luar biasa sekali kan. Ya kalau yang seperti ini sih namanya bukan lagi kelas akselerasi, tapi ini adalah super akselerasi. Ya sekarang coba bayangkan saja mulai dari SD sampai lulus SMA ya. Ini cuma butuh waktu 7 tahun saja. Padahal ya kalau sekolah normal butuh waktu 12 tahun. Jadi kalau dihitung ya bisa hemat 5 tahun lah. Ya tapi melihat semua fakta ini ya saya jadi kebayang. Lah emangnya mata pelajaran apa saja yang diajarkan oleh mereka? Sekarang kalau masuk SD saja ini umur 6 tahun. Terus kalau ditambah 7 tahun. Maka lulus SMA masih umur sekitar 13 tahun. Bahkan yang mengejutkan lagi adalah mereka juga telah memiliki 2 universitas. Jadi satu universitas ini ada di Bekasi dan satunya lagi ini ada di NTB. Nah untuk universitas ini lama pendidikannya adalah 2 tahun. Jadi setelah menjalani pendidikan di universitas selama 2 tahun ya, maka mereka ini akan mendapatkan gelar sarjana. Apa gelarnya? Gelarnya ini adalah Kekhalifahan Islam. Luar biasa memang kelompok ini. Ya jujur saja ya, kalau begini saya jadi merasa bersyukur. Bersyukur karena apa? Ya bersyukur karena mereka ini melakukan pawai di jalanan. Ya sekarang bayangkan saja ya, kalau mereka ini tidak pawai, apakah mereka bisa ditangkap seperti sekarang? Belum tentu kan? Makanya saya ini sangat bersyukur ketika mereka melakukan aksi pawai di jalanan yang akhirnya mereka ini bisa ditangkap satu persatu. Ya asal tahu sajalah kelompok Khilafatul Muslimin ini punya tujuan untuk membangun sistem pemerintahan sendiri selayaknya sebuah negara. Jadi bisa dibilang mereka ini ingin membangun suatu negara di dalam negara. Nah ini apa tidak bahaya coba? Ya kalau menurut saya ini jelas-jelas sangat berbahaya. Benar gak? Dan bukan hanya itu, fakta lain juga telah mengungkapkan bahwa ternyata kelompok Khilafatul Muslimin ini juga punya kartu identitas sendiri yang digunakan sebagai pengganti KTP. Coba bayangkan, parah sekali ya. Dan dari